Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bersedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di dalam melakukan sedekah atau pemberian, kita dianjurkan untuk ikhlas. Sebab keikhlasan menjadi salah satu kunci agar ibadah ini diterima oleh Allah dan mendapatkan balasan pahala. Akan tetapi tidak semua orang bisa ikhlas dalam memberikan sedekah mereka kepada orang lain. Hal tersebut karena niat yang tidak tulus untuk mendapatkan ridho dari Allah. Akibatnya, banyak di antara mereka yang mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada orang lain. Pamer dan ingin mendapat pujian menjadi salah satu alasan orang mengungkit-ungkit pemberian mereka. Namun mereka tidak menyadari bahwa ada balasan yang pedih bagi orang yang suka mengungkit pemberian. Lantas balasan apa yang akan diperoleh? Berikut informasi selengkapnya. Mengungkit-ungkit pemberian merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam ajaran agama Islam. Hal ini dikarenakan dapat menyakiti hati si penerima sedekah tersebut. Selain itu, perbuatan yang demikian bisa menjerumuskan manusia menjadi orang yang sombong karena merasa pemberiannya adalah perkara yang besar meskipun sebenarnya kecil. Adapun balasan yang akan diperoleh mereka yang suka mengungkit-ungkit pemberian antara lain: 1. Hilangnya pahala sedekah orang tersebut. Ternyata orang yang gemar mengungkit-ungkit sedekah atau pemberian mereka akan kehilangan pahala yang seharusnya mereka peroleh dari amal kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih atau tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Allah memberikan perumpamaan bahwasannya pahala yang diperoleh seseorang itu layaknya batu licin yang di atasnya ada tanah kemudian hujan menyapunya hingga bersih. Hal demikian ini akan terjadi pula pada pahala orang yang suka bersedekah namun mengungkit-ungkit lagi. Maka pahala yang akan diperoleh itu akan hilang begitu saja dan kesia-siaan yang akan diperoleh orang tersebut. Selain dapat menghapus pahala dari amalan tersebut, mengungkit-ungkit sedekah atau pemberian juga bisa menyakiti hati si penerima. Tidak hanya itu, kebiasaan ini juga bisa membatalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, tidak akan diajak bicara oleh Allah saat di akhirat dan tidak akan masuk surga. Balasan yang pedih akan diterima oleh mereka yang suka mengungkit-ungkit sedekah atau pemberiannya kepada orang lain, yakni Allah tidak akan mengajak berbicara saat di akhirat kelak. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, 3 macam orang yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat: tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah mengulangi perkataan itu 3 kali. Abu Dzar berkata, "Celaka dan merugilah mereka. Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Orang-orang yang memanjangkan celana atau kainnya melebihi mata kaki, manan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang menjajakan dagangannya dengan sumpah palsu." Hadis riwayat Muslim. Ada 3 golongan di hari kiamat di mana Allah tidak berbicara, tidak melihat, dan tidak pula menyucikan mereka, dan bahkan mereka disiksa yang pedih, yakni orang yang melabuhkan sarungnya hingga telapak kaki, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang menawarkan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian akan mendapatkan hal yang sangat mengerikan di akhirat kelak.
Allah tidak akan berbicara kepada mereka apalagi menyucikan mereka, dan yang lebih parah adalah mereka akan langsung mendapatkan siksa yang pedih. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian termasuk ke dalam golongan orang yang tidak akan masuk ke dalam surga saat di akhirat kelak sekalipun ia adalah seorang ahli ibadah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga anak zina, manan orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan anak yang durhaka terhadap orang tuanya dan pecandu khamar atau minuman keras. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 macam orang yang tidak masuk surga: anak yang durhaka terhadap orang tuanya, orang yang candu minuman keras, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Hadis riwayat An-Nasai. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi terkait balasan yang akan diperoleh orang yang gemar bersedekah akan tetapi juga masih mengungkit-ungkit pemberiannya. Selain balasan tadi, perbuatan yang demikian ini juga dapat menimbulkan permusuhan antara manusia. Oleh sebab itu, apabila hendak memberikan sesuatu, hendaknya dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bertujuan agar kita terhindar dari bahaya-bahaya yang dapat menjerumuskan diri ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat subuh merupakan salah satu di antara sholat wajib 5 waktu. Sholat subuh didirikan saat menjelang fajar di mana orang sedang enak-enaknya untuk tidur. Karenanya banyak orang yang mengalami banyak godaan untuk mendirikan sholat subuh, sehingga tidak sedikit umat muslim yang lalai untuk menunaikan ibadah sholat subuh dan memilih untuk melanjutkan tidurnya ketimbang untuk bangun dan menjalankan sholat. Karena itu, Nabi Muhammad SAW menghususkan sholat subuh mulia dengan keistimewaan tunggal. Sholat subuh bahkan memiliki sifat-sifat yang tidak pernah ada pada sholat-sholat lainnya. Saking istimewanya, Nabi Muhammad SAW bahkan sampai mendoakan umatnya yang mengerjakan sholat subuh. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Sholat subuh juga turut disaksikan oleh para malaikat sebagaimana yang tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu ketika melaksanakan sholat subuh kita dianjurkan untuk membaca surat panjang. Begitu istimewanya sholat subuh hingga ada bacaan surat pendek yang tidak dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 yang artinya, "Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat." Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa saat sholat subuh setelah bacaan Al-Fatihah, disunahkan membaca Quran panjang baik surat atau ayat. Sangat disayangkan dan tidak dianjurkan membaca surat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan surat lain yang berisi ayat pendek. Walaupun demikian, membaca surat pendek dalam sholat subuh tetap menjadikannya sholat sah. Namun dalam hal ini, bukan perkara sah atau tidaknya, melainkan untung dan ruginya. Terlebih sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Karena mumpung disaksikan oleh para malaikat, maka tentu sangat disayangkan jika hanya membaca surat pendek. Karena jika semakin banyak huruf yang dibaca saat menunaikan sholat subuh yang disaksikan malaikat, maka akan menambah catatan amal kebaikan yang akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW seringkali memberikan contoh bacaan salat-sholat subuh. Rasulullah sering membaca surat Al-Waqi'ah, surat At-Tur, surat Qaf, dan surat At-Takwir. Dari Jabin bin Samurah dia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat wajib seperti sholat yang kalian lakukan sekarang ini. Akan tetapi terkadang beliau meringankannya. Sholat beliau lebih ringan daripada sholat kalian. Dan terkadang dalam sholat fajar atau sholat subuh, beliau membaca surat Al-Waqiah dan surah-surah yang semisalnya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.